warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Elvina Ciasa Fitri dengan NPM 23530410001. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metode penelitian kualitatif. Selamat menyaksikan. Pada presentasi ini saya mengangkat sebuah judul mengenai studi bahasa dan gaya penulisan komentar cyberbullying di TikTok. Yang pertama ada pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, yaitu media sosial khususnya TikTok adalah sesuatu yang sangat populer saat ini. Selain sebagai sarana kreativitas dan hiburan, TikTok tentunya juga menjadi tempat munculnya cyberbullying, yaitu tindakan menghina atau melecehkan orang lain melalui komentar, pesan, atau konten digital. Cyberbullying sendiri ini berdampak psikologis bagi korban dan menunjukkan dinamika bahasa yang unik, seperti penggunaan singkatan, emoji, atau sarkasme. Bahasa digital mengalami perubahan dalam sintaksis, morfologi, dan pragmatik karena karakternya terbatas dan interaksinya begitu cepat. Kajian bahasa komentar cyberbullying ini penting karena untuk literasi digital, memahami perilaku sosial, serta mendukung psikolog, guru, orang tua, dan kebijakan anti-bullying. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah yang terdiri dari 3 rumusan. Yang pertama, bagaimana karakteristik bahasa yang digunakan dalam komentar cyberbullying di TikTok. Yang kedua, bagaimana gaya penulisan yang digunakan dalam komentar cyberbullying di TikTok. Dan yang ketiga, bagaimana bahasa dan gaya penulisan komentar tersebut mempengaruhi persepsi pembaca dan dampak terhadap korban. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis karakteristik linguistik yang muncul dalam komentar cyberbullying di TikTok, mengidentifikasi gaya penulisan yang digunakan, termasuk penggunaan bahasa informal, emoji, singkatan, dan strategi retoris agresif, dan memberikan pemahaman tentang pengaruh bahasa dan gaya penulisan terhadap dampak psikologis bagi korban. Selanjutnya, terdapat manfaat penelitian, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur linguistik sosiopragmatik dan kajian bahasa digital terkait cyberbullying, dan memberikan referensi bagi guru, orang tua, dan pengelola media sosial dalam memahami pola bahasa yang berpotensi menyakiti orang lain, serta memberikan kesadaran tentang dampak negatif komentar agresif dan pentingnya literasi digital untuk menciptakan lingkungan daring yang lebih sehat. Selanjutnya yaitu kajian pustaka, yaitu cyberbullying ini secara linguistik dapat dipahami dengan melihat aspek pragmatik, yaitu bagaimana maksud dan fungsi ujaran itu disampaikan melalui bahasa. Menurut Austin 1962 dalam teori tindak tutur, menjelaskan bahwa ujaran ini tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tetapi juga melakukan tindakan seperti mengancam, mengejek, atau menyindir. Komentar cyberbullying juga dapat dikategorikan sebagai tindak tutur yang bersifat ofensif atau agresif dengan tujuan merendahkan korban. Dalam penelitian ini, cyberbullying ini dianalisis secara linguistik menggunakan teori tindak tutur atau speech arts dari Austin dan Searle dengan fokus pada tindak ilokusi atau maksud ofensif dan tindak perlokusi atau dampak negatif pada korban. Teori ini itu dipilih karena cocok untuk mengkaji makna, niat, dan dampak komentar digital, serta membantu mengklasifikasikan komentar cyberbullying berdasarkan fungsi dan efeknya. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan sebuah fenomena bahasa dan gaya penulisan komentar cyberbullying di TikTok secara sistematis dan mendalam. Menurut Creswell 2014, penelitian kualitatif ini memungkinkan peneliti memahami konteks sosial
dan makna yang terkandung dalam interaksi bahasa sehingga cocok untuk dianalisis sebagai cyberbullying. Dalam penelitian ini, data penelitian itu berupa komentar-komentar negatif di TikTok yang dikategorikan sebagai cyberbullying. Data dikumpulkan melalui observasi langsung pada sebuah video populer yang memiliki interaksi komentar tinggi dengan memperhatikan konten yang mengandung pelecehan, penghinaan, ejekan, ataupun ancaman verbal. Teknik pengumpulan data menggunakan purposive sampling, yaitu memilih komentar yang relevan dengan topik penelitian atau kriteria cyberbullying seperti komentar menghina fisik, ejekan, ancaman, ataupun pelecehan. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui 3 tahap. Yang pertama ada reduksi data, lalu penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data sendiri ini bertujuan untuk menyaring komentar yang memenuhi kriteria cyberbullying. Selanjutnya, penyajian data dilakukan dengan mengklasifikasikan komentar berdasarkan tipe bahasa, gaya penulisan, dan fungsi linguistik. Dan tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan untuk mengungkapkan pola dan tren yang ditemukan dari korpus data. Lalu keabsahan data dijaga melalui triangulasi, yaitu membandingkan komentar yang dianalisis dengan teori linguistik dan literatur cyberbullying yang relevan. Pendekatan ini menjamin bahwa temuan penelitian memiliki validitas dan kredibilitas tinggi. Selanjutnya ada korpus data. Korpus data dari penelitian ini itu berasal dari komentar pengguna TikTok yang mengandung unsur cyberbullying. Data dikumpulkan dari berbagai akun dan video yang sedang viral atau kontroversial sehingga kolom komentarnya aktif. Lalu komentar-komentar tersebut nantinya diklasifikasikan berdasarkan beberapa kategori utama. Yang pertama yaitu komentar yang bersifat menghina, mengejek, ataupun merendahkan. Lalu yang kedua yaitu komentar yang menggunakan bahasa singkat, slang, atau modifikasi kata. Dan yang ketiga yaitu komentar yang mengandung emoji atau simbol untuk menyampaikan maksud ofensif. Lalu terdapat contoh korpus data yang dianalisis dari beberapa akun pengguna TikTok. Dan selanjutnya data-data tersebut akan dikategorikan berdasarkan gaya bahasa. Yang pertama yaitu gaya bahasa ofensif langsung atau komentar langsung yang menghina fisik atau identitas. Yang kedua, gaya sarkastik atau sindiran, yaitu menggunakan ironi, hiperbola, atau humor gelap. Dan yang ketiga, gaya modifikasi bahasa, yaitu penggunaan singkatan, penulisan yang disengaja salah, atau emoji untuk menekankan ejekan. Sekian video presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.